Bu Yuli minta anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya. Anak-anak yang ikut gerakannya Bu Yuli dan Bu Yati ya. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kami berkat kesehatan Bapak. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh semangat dan dengan keadaan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak dan Tuhan Yesus menyayangi papa, mama, menyayangi Bu Yuli, menyayangi juga Bu Eni. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Pertama kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Anak-anak ikutin gerakan Bu Yuli dan Bu Eni ya. Cinta Yesus dalam
Pada suatu hari, ada seorang anak remaja bernama Puput. Ia sedang duduk termenung di taman sekolah. Melamun aja terus si Puput ini. Iya Puput, saya lihat kok kayak sedih sekali. Guys, aku tuh pengen nonton konser BTS tanggal 27. Tapi, sebel gak? Papa aku beli tiketnya sudah kehabisan. Nggak bisa lagi nonton, gimana dong? Put, kau itu nonton konser boleh kau pikirin. Pikirin kita bentar lagi ujian loh. Ujian nilai buat kemarin kau tengok berapa? Iya Puput, pas selesai aku tugas-tugas tuh baru pikir konser. Iya dah, ntar gua selesaikan tugas-tugasnya, ulanganku nanti aku siapin deh. Tapi gimana caranya bisa nonton konsernya? Kalau soal itu, aku punya saudara yang ngurusin konser BTS itu. Tenang aja, aku janji aku akan minta tiket dan kita bakal nonton. Beneran Mir? Janji kamu? Iya, dia itu bisa aku percaya. Jadi nanti aku akan coba supaya kita bisa nonton sini. Aku saja Mila, yang penting kita orang sampai nonton. Pasti ya. 2 hari kemudian, mereka bertemu kembali di taman sekolah. Puput, kita orang sudah dapat tiket. Kok sudah selesai Puput tugas-tugas tak belum? Nah, gimana? Kita sudah dapat tiket, tapi kok sudah selesai kan kau tugas ulangan gimana yang kemarin? Ya dong. Gua udah dapet 100 guys. Tugas udah selesai. Beneran kamu dapet tiketnya ini? Iya, makanya kita bersyukur ada orang yang bisa dipercaya, dia bisa menepati janjinya. Makanya kita dapat tiket ini. Ya lagi, betul sekali. Oke guys, kita Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong, memberkati, dan menyertai kami. Dan sebelum kami akan melakukan setiap kegiatan belajar kami mohon pertolongan Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang di sini tidak pernah merasa khawatir atau gelisah? Pasti semuanya pernah merasakan ada kekhawatiran, ada kegelisahan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak remaja, kita juga pernah merasakan gelisah. Saya pernah merasakan seperti apa yang anak-anak rasakan. Mungkin gelisah atau khawatir nanti kalau saya ditinggal teman saya, sahabat dekat saya bagaimana? Atau mungkin gimana nanti kalau saya pas ujian nilai saya jelek, tidak lulus dengan nilai yang baik bagaimana? Kemudian mungkin ada kekhawatiran yang kelas 9 yang sudah mau melanjutkan di SMA. Bagaimana nanti kalau saya tidak diterima di sekolah favorit yang saya inginkan? Bagaimana ya? Nah, semua merasakan kegelisahan. Semua pernah merasakan kegelisahan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 14. Kita akan lihat Yohanes 14. Di bulan ini kita belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, kalau kita lihat tadi tentang kekhawatiran, semua orang merasakan kekhawatiran. Jangankan kita belum pernah bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Bagaimana dengan orang-orang yang saat itu sudah bersama-sama dengan Tuhan, bahkan selalu pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun saat itu pernah mengalami ada titik di mana mereka merasa gelisah dan khawatir. Kita akan lihat dalam kitab Yohanes 14. Ibu akan membacakan ayat yang pertama dulu. Yohanes 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan dia. Ada sesuatu kekhawatiran kalau Tuhan akan meninggalkan para murid. Oleh sebab itu, Tuhan menegaskan, gak usah khawatir, tidak usah gelisah, percaya kepadaku, percaya kepada Yesus. Nah, saat ini kita mengalami yang seperti itu. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Ada kegelisahan, kekhawatiran, seperti yang dialami oleh Thomas. Kita akan lihat di ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Di ayat yang ke-6 Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ingat, Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia selalu bersama-sama, tetapi masih tetap merasa khawatir, ada tetap kegelisahan akan ditinggal atau akan mengalami kesulitan dan Tuhan akan meninggalkannya. Kemudian yang kedua, murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia juga berkata, Filipus di dalam ayat yang ke-8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Tuhan Yesus berkata kembali. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes 14 ini berbicara tentang kegelisahan hati seorang murid, ya, murid-murid Yesus, kalau Tuhan akan meninggalkan dia, dan bagaimana kekhawatirannya untuk bagaimana kehidupan akan selanjutnya. Anak-anak ini seringkali kita alami juga. Anak-anak mengalaminya, Bapak Ibu guru juga pernah mengalami. Bagaimana gelisah ya kalau kita akan ditinggalkan. Perasaan kegelisahan itu akan semakin besar ketika kita itu ya melihat atau tahu bagaimana orang yang kita percaya hendak pergi meninggalkan kita. Nah, kita belajar bahwa janji Tuhan tidak akan pernah diingkarinya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, dia tidak diam saja, ya, dia memberikan janji bahwa akan ada penolong bagi kita, yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang kita akan belajar bersama-sama, di ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Tuhan memberikan janji. Ada dua hal yang Tuhan mau penuhi janjinya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah janji pemenuhan kebutuhan secara jasmani dalam kehidupan saat ini, saat kita hidup di dunia. Apa janji Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke-13, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dikatakan aku akan melakukannya. Ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan menepati janjinya. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, kalau hidup kita percaya, dikatakan di ayat 1, percayalah kepadaku, kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepadanya, maka janji yang pertama akan dipenuhi, yaitu Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita selama kita hidup. Apapun juga yang kita minta di dalam namaku, tapi ingat, dalam tanda kutip, apapun juga yang kita minta, berarti segala sesuatu dong Bu, bisa kita minta sama Tuhan dong. Ingat bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Beda ya, kebutuhan dan keinginan adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, tetapi kalau keinginan belum tentu itu
kita butuhkan, tetapi hanya keinginan sesaat. Nah, Tuhan tidak mau memenuhi keinginan kita saja, tetapi Tuhan mau setiap hari ya dalam kehidupan kita Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka dari itu Tuhan bilang, apa yang kamu minta di dalam namaku, permintaan kita kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu untuk hendak memenuhi kebutuhan kita, bukan sekedar memuaskan keinginan kita saja, maka Tuhan berjanji. Dikatakan di sini dengan jelas, aku akan melakukannya. Kata aku akan melakukannya ini ada suatu kepastian, karena ini Tuhan yang berkata, bukan manusia. Kalau manusia bisa saja salah, manusia bisa saja mengingkari janjinya atau perkataannya, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari dan Tuhan selalu menepati janjinya. Itu adalah janji pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan berjanji akan melakukan segala sesuatu permintaan yang sesuai dengan kehendaknya. Maka Tuhan akan memenuhi di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, janji Tuhan yang kedua adalah ketika kita percaya kepadanya, ketika kita itu menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak perhatikan ya, perhatikan di ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan kepada kita orang percaya, yang pertama bukan hanya menepati janji, memenuhi kebutuhan kita secara jasmani selama kita hidup di dunia, tetapi Tuhan juga memenuhi janjinya, yaitu apa? Berkaitan dengan janji kekekalan. Dia berkata, setiap orang yang percaya kepadaku, setiap orang yang menaruh harapannya kepadaku, maka dikatakan pada akhir zaman nanti ya, dia akan datang kembali dan membawa kita. Ini adalah sesuatu sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan datang menghampiri kita. Dia akan kembali. Jadi Tuhan tidak begitu saja meninggalkan kita ketika dia naik ke surga. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya kemudian meninggalkan kita, dia naik ke surga kemudian dia sudah selesai tugasnya. Tidak, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan dia menjanjikan seorang penghibur buat kita, yang saat ini menegur kita, mengingatkan kita. Dia adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan, dan dia tinggal di dalam diri kita. Dan janji Tuhan ketika kita percaya kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan kembali menjemput kita. Tidak hanya menjemput, tidak hanya sampai di sini, tapi dikatakan di bagian yang selanjutnya, dan membawa. Kalau membawa berarti kita bersama-sama kan? Iya, kita ada bersama-sama dengan dia. Tuhan menyertai dan kita bersama dengan dia. Dan dikatakan dimanapun ya aku berada, di situ pun kamu berada. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa yang tidak bisa orang janjikan, yang tidak bisa nabi-nabi terdahulu janjikan kepada umatnya. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita ketika kita percaya, menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kita percaya, yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Maka Tuhan memenuhi dua hal ini, kebutuhan kita selama di dunia. Janjinya dia akan melakukan apa yang kita minta, apa yang kita pergumulkan ya. Tuhan akan memenuhi janjinya. Dia akan mencukupkan, akan melakukannya bagi kita. Dan yang kedua, untuk janji kekekalan setelah kita mengalami kematian secara jasmani, maka janji Tuhan adalah
Tuhan akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita? Sikap kita bagaimana? Respon kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan selama kita ada di dunia ini? Atau kita sebagai generasi muda yang luar biasa, kita akan melakukan tugas kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan di dunia ini sampai kita menantikan janji Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama buka satu ayat untuk menutup ya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2 saya akan bacakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini adalah suatu peringatan buat kita bahwa akhir zaman kedatangan Tuhan itu segera. Dan kita dikatakan harus bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa. Karena ketika waktunya tiba, Tuhan datang kembali, ya, maka kita akan dibawanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah janjinya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan menjemput kita setiap orang yang percaya. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia di mana Dia berada, kita berada. Puji nama Tuhan. Anak-anak, perhatikan baik-baik bagaimana hidup kita, bagaimana tutur kata kita, bagaimana perbuatan kita. Apakah kita sudah mencerminkan orang atau anak-anak Tuhan yang sudah percaya penuh kepadanya, yang benar-benar menaruh harapnya, janjinya kepada Tuhan. Dan ingat, janji Tuhan adalah iya dan amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak kami, siswa-siswi SMP Baptis Elim. Kami percaya Tuhan, mungkin ada kegelisahan, mungkin ada suatu kekhawatiran dalam hidup kami, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang tidak pernah berdusta dengan setiap janji-janjinya. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan berjanji akan memenuhi hidup kami, akan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami selama kami hidup di dunia ini. Begitu juga Tuhan sudah memberikan janji ketika kami menghadapi Tuhan, menghadap kepadamu Tuhan, kembali kepadamu. Tuhan berjanji bahwa Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Tuhan berada. Kami rindu Tuhan bahwa penggenapan janji-Mu boleh kami rasakan dan kami boleh menikmatinya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda yang hebat ini, berkati anak-anak kami ini Tuhan, supaya masa muda kami menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh mencerminkan sikap sebagai seorang anak Tuhan yang bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa dan harapan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjamin, Allah yang kami percayai. Kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Allah menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, seperti kita tahu Tuhan selalu menepati janji